Si Juki bangun pagi-pagi, stok Masami abis mau gimana lagi. Yang penting hati tetap happy, anti galau menjalani hari. Baju numpuk gak dicuci-cuci, tapi tetap harus kelihatan trendy. Sok puitis tapi jadi absurd. Yang penting samanya babe masih tetap nurut. Si Juki anak kosan, banyak akal tapi sering hoki. Si Juki anak kosan, jarang nyuci tapi tetap trendy. Si Juki anak kosan, hati selalu happy. Si Juki anak kosan, salam anti galau everybody. Si Juki anak kosan. Gimana? Oke nggak? Misteri pendekar jengkol. Alkisah zaman dahulu kala, di saat manusia belum mengenal ojek online, berjalanlah seorang pendekar bernama Pendekar Juki yang berkelana dengan adik seperguruannya, Pendekar Coro. Sang pendekar berpetualang, berkelana ke seluruh pulau demi mendapatkan impiannya, jengkol langka yang dimiliki warung Nyai Jung. Huala, namaku adalah Pendekar Juki. Para pengunjung warung pun terkejut melihat kehadiran sang pendekar. Sang pendekar tertegun, namun ternyata bukanlah dirinya yang membuat para warga takut, melainkan para bandit ninja sarung yang tersohor karena kekejaman mereka. Oh, sikat. Apa yang terjadi? Mana lagi kau sembunyikan jengkol milikmu? Ampun bandit, itu sudah seluruhnya, seluruh jengkol milikku. Seluruh jengkol? Sang pendekar terkejut, dia tidak terima jengkol yang diimpi-impikannya dicuri oleh para bandit. Balikan jengkol itu, atau hadapi aku, Pendekar Juki. Dengan ilmu yang telah dipelajarinya, pendekar pun mulai melawan. Aksi sang pendekar tanpa disangka mampu mengusir para bandit. Terima kasih Pendekar Juki, kau telah menyelamatkan kami dari para bandit dari perguruan Empu Hendra. Walaupun mereka merampas semua jengkolku. Tenang Nyai Jung, saya berjanji akan merebut kembali jengkol-jengkol itu dari tangan para bandit. Sang pendekar pun berjanji untuk... Elah, gak usah diulang-ulang kali. Oh, maaf. Yaudah yuk, kita kemon. Apa? Kalian takut hanya pada satu orang pendekar? Apa kata orang nanti tentang perguruan kita? Tapi jurusnya terlihat mematikan, Tuan. Lemah. Tampaknya aku harus mengirimkan pendekar terbaikku. Di siang yang terik, pendekar terus memburu dengan mengendus jejak para bandit. Tanpa peringatan, dari semak-semak muncul sesosok pendekar. Namaku Nyai Caca. Empu Hendra mengutus untuk mengirimmu menemui ajal Pendekar Juki. Namaku si Boy dari Gua Tampan. Akulah yang diutus oleh Empu Hendra untuk mengirim kau ke ajalmu. Apa? Empu Hendra jelas-jelas menyuruh pendekar terbaiknya. Ngapain lo kemari? Karena pendekar terbaik si Empu ya gue. Lu tuh yang halu. Jangan sembarangan lo ya. Lo yang hati-hati kalau ngomong. Op. Udah gini aja.
Kebetulan gue cuma mau ngambil jengkol yang diambil Empu Hendra. Mending kita bareng ke sono. Sekalian kalian tanya sama Doi. Siapa yang sebenarnya dikirim? Ya nggak? Hah? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah kegelapan malam, pendekar Boy tetap berniat menyerang Juki. Diam-diam, si Boy dari Gua Tampan berusaha menghabisi sang pendekar. Udah gua duga. Emang cowok licik loh. Narator berisik. Rasain nih. Sepanjang perjalanan, kedua pendekar bandit terus berupaya menghabisi nyawa pendekar si Juki. Namun, selalu mampu digagalkan. Akhirnya, mereka tiba di tempat tujuan mereka. Selamat datang para tamu-tamuku. Di saat bersamaan, Empu Hendra tengah melelang jengkol rampasannya kepada 3 calon pembeli. Kaisar Sony Chuan, Menir Joko Van de Kiel, dan Beduk. Lah, gua kagak dikasih nama keren nih. Tuh kan, kostum gua mana? Jengkol ini bukan jengkol biasa, tuan-tuan. Cita rasanya tidak tersaingi jengkol lain di belahan dunia manapun. Satu butir saja bernilai lebih dari nyawa satu orang. Hah? Mari kita mulai. 5 batang emas. 6 batang emas. 10 batang emas. Tuh kan, sengaja nih. Kostum kagak dikasih. Modal juga enggak. Ngapa sih? Dah, senewan banget kayaknya sama gua. 11. 11,5. Ya, 11,5. Ada 12. Mari, ayo. Ada 12. Empu Hendra. Empu Hendra. Siapa? Walet. Empu Hendra. Saya berhasil menangkap pendekar Juki. Saya yang pertama kali menemukannya, Empu Hendra. Tapi saya pendekar terbaik yang Empu Hendra maksud. Bukan begitu, Empu. Jaga mulutmu. Jelas saya yang Empu maksud sebagai pendekar terbaiknya. Saya. Saya. Saya tanyain orang-orang sedesa. Kekisruhan ini dimanfaatkan. Oh, kekisruhan ini dimanfaatkan pendekar si Juki untuk mengambil jengkol Nyai Ju. Totok diam. Kalian berdua pendekar terburuk yang pernah saya miliki. Sampai mana kita tadi? Ya, orang punya jengkol kemana? Wastafel, Forboden, Keblinger. Ye, kecolongan. Pendekar si Juki berhasil mengambil kembali jengkol Nyai Ju. Namun di tengah kekisruhan itu, ia melupakan adik seperguruannya yang tertinggal. Walah, Umba. Benar juga. Kelupaan si Coro. Kalian pikir bisa mengelabui saya? Tentu saja tidak mungkin. Sayang beribu sayang, kesenangan Empu Hendra hanyalah sementara. Karena ternyata ada sosok tak terduga yang juga mengincar jengkol spesial. Oh, Joko Van de Kiel ternyata hanyalah samaran dari Joko Gembel, musuh bebuyutan Empu Hendra. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kau tertipu, Empu Hendra. Aku adalah musuh bebuyutanmu, Joko Gembel. Tebasan kater berkarat. Sang pendekar melihat kedua bandit yang telah setia menemani perjalanannya selama ini.
perjalanan paling baik yang pernah gue temui. Heh, ayo kita kabur dari sini. Ayo cepat. Tunggu kau. Ayo cepat. Coro, kejar mereka. Lah, tinggalin aja udah tinggalin. Gua mah gak penting. Selamat. Ya. Waduh. Lebih cepat lagi. Dengan bantuan dari dua mantan pendekar bandit, Juki pun berhasil menyusul Kaisar Sony Chuan. Waduh. Ayo. Aku berhasil. Gak boleh, ini punya aku. Hanya biar. Coro, kau menyelamatkanku, Coro. Akhirnya sang pendekar pun berhasil menyelamatkan Jengkol, sekaligus menyelamatkan warga dari para bandit. Ini jengkolnya, Nyai. Akhirnya jengkolku balik. Sebagai ucapan terima kasih, mereka pun membuatkan pendekar si Juki sebuah prasasti. Hah? Wah. Sang pendekar yang bahagia teringat akan keinginannya menyicipi jengkol spesial Nyai Jung. Namun ternyata jengkol telah habis dimakan oleh sang adik perguruan. Di balik rasa kecewanya itu, sang pendekar berusaha terlihat tegar dan berniat kembali melanjutkan perjalanan. Ayo, Coro. Sang pendekar melanjutkan pengembaraannya mencari jengkol-jengkol spesial di seluruh Nusantara. Seiring waktu berlalu, prasasti pun terkubur oleh kemajuan zaman. Jadi, begitulah cerita. Jadi gitu ceritanya Juki bisa sampai telat, Pak. Udah selesai. Telat mah bilang aja telat. Gak usah pakai alasan panjang lebar. Muter-muter begini. Waduh. Jam kelasnya habis jadinya. Perkenalkan, Ana Bedu Al-Apes, saudagar dari Baghdad. Keren gak? Udah beres ceritanya, Du. Eta, seriusan udah beres ceritanya? Kalau kayak gini mah lain kali gak usah posting cerita aja sekalian, gak usah. Capek gua.